Pace e bene. Di belakang ini ada foto dari Ignatius Antiochia. Dia adalah seorang uskup di Antiochia, tetapi karena imannya ia diadili, ditangkap, lalu kemudian dibawa ke Roma untuk dihukum mati. Dia meninggal di Roma. Tahun 107 dia sudah ditangkap, diduga tahun 110 dia akhirnya dieksekusi dengan dibiarkan menjadi makanan singa dalam satu forum. Sosok ini sangat penting. Apa pentingnya? Dia hidup dari tahun 35 sampai 107, 110 awal dari abad kedua. Pada masa itu belum begitu terang. Apa itu Kristen? Kelompok macam apa ini? Dia adalah uskup ketiga Antiochia dan dia adalah murid langsung dari Yohanes. Maka bisa kita bayangkan 3-4 tahun setelah, 5 tahun setelah Yesus meninggal, dia lahir dan sudah mulai terlibat di dalam gereja. Dia membuat satu jembatan yang terang antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Dalam tulisannya dia katakan begini, saya menerima Yesus sebagai penyelamat, sebagai Mesias bukan karena perjanjian lama. Tetapi karena Yesuslah saya akhirnya menerima sebagai kebenaran perjanjian lama ini yang memuat pewahyuan diri Allah yang memuncak dalam diri Yesus. Bukti dari karya keselamatan Allah dalam diri Yesus adalah Yesus sendiri. Bukan terutama bahwa dia sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Saya yakin bahwa dia itu dinubuatkan dalam perjanjian lama setelah melihat siapa Yesus ini. Jadi bukti dari karya keselamatan Allah dalam diri Yesus adalah Yesus sendiri yang hadir itu. Maka dia melihat kehadiran Yesus sebagai jembatan antara orang Yahudi dengan orang entah Yahudi, entah bukan Yahudi yang percaya pada karya dari Yesus ini. Yesus menjadi poros, pusat dari refleksinya. Maka tak heran dia juga memiliki refleksi yang dalam tentang Ekaristi dan gereja. Karena berbicara tentang Yesus, kita tidak bisa lepas dari berbicara tentang gereja, satu kelompok kudus. Berada dalam satu komunitas yang sama, di sana kita temukan dua yang satu, pikiran yang satu, cita-cita yang satu dalam sukacita dan iman. Dia katakan begitu. Dan orang yang menerima Kristus, menerima juga tubuh dan darahnya. Sebab Kristus adalah satu dan tubuh dan darahnya juga adalah satu yang ada di dalam gereja. Nah, pada masa itu belum terang, oh kami Kristen, kalian Yahudi. Belum ada terminologi yang memisahkan sedemikian terang pada waktu itu. Seperti tertuang juga dalam surat Barnabas. Yang ada adalah kami yang menerima Kristus, kalian tidak menerima dia. Kami dan kalian. Itu adalah terminologi, peristilahan yang dipakai. Nah, pemisahan macam ini dianggap menjadi ancaman juga bagi kerajaan Romawi. Maka karena itulah dia juga diadili, karena iman ini dianggap meresahkan untuk bagi stabilitas kerajaan Romawi. Karena itu dia ditangkap, padahal dia sebagai uskup yang aktif, uskup ketiga di Antiochia kala itu, ditangkap di Antiochia, diadili di sana, dan diputuskan dia harus dihukum mati, dan dia dibawa ke Roma. Dalam perjalanan ini, dia menulis surat. 7 surat dikenal otentik, diduga otentik berasal dari dirinya, dan beberapa surat lain yang diragukan keasliannya, tetapi juga dikatakan berasal dari dia. Ignatius Antiochia demikian penting dalam sejarah kehidupan orang Kristen dalam gereja yang sampai sekarang ini kita hidupi, kita tinggali. Ciao.